Jangan masih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek masih bagus. Ya, makasih Bu. Bu, kabar alhamdulillah. Ya, Sudah silakan sehat. Bu. Ya, sehat-sehat bagus. Makasih Bu. Ya, ada. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Ini bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat. Luar biasa. Kayaknya hari ini bahagia banget. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Baik Ibu, mohon izin waktunya saya datang ke sini untuk berdiskusi Bu ya, terutama tentang pengambilan kebijakan tentang dilema etika dan pendidikan moral. Kiranya Ibu ada waktu hari ini? Ada. Bisa. Ya. Bisa. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Iya, bisa. Baik Ibu kan selaku pimpinan di sini ya, dalam hal ini kepala sekolah, maka pastinya Ibu pernah yang namanya mengalami tentang dilema etika dan juga pendidikan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Jadi Ibu dapat mengidentifikasinya apa itu dilema etika dan pendidikan moral itu seperti apa? Terima kasih Pak Gus ya. Biasanya kasus-kasus dilema etika pendidikan moral kita dapat melihat mengidentifikasinya biasa melalui analisis itu situasional identitas situasi, yang mana di situ situasi yang mengandung konflik antar dua nilai atau istilahnya prinsip moral etika ya yang berbeda, prinsip moral etika yang berbeda biasanya itu. Dan di situ selain itu biasanya dapat juga kita melakukan diskusi dengan tim rekan sejawat Ibu biasanya. Jadi di situ kita akan diskusi untuk mendapatkan perspektif. Jadi apa ya, yang berbeda-beda mungkin nanti di situ akan memperkaya analisis dari perspektif yang berbeda-beda. Ya, banyak sekali sebenarnya ya. Bisa juga konsultasi ke orang yang ahli, istilahnya kita sekarang sih misalnya psikolog atau ya psikolog atau lebih ahlinya lagi ke orang yang bidangnya yaitu yang ahli etika. Kan ada sekarang ya, banyak sekali. Jadi kita nggak takut kok dilema itu ada istilahnya. Jadi Ibu dalam garis besar Ibu identifikasi dulu Bu ya permasalahan Bu ya, mana itu yang termasuk dengan dilema etika dan mana itu yang termasuk dalam pendidikan moral. Oke, baik Ibu. Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan yang sama-sama benar Bu ya, dan dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sama-sama ya. Iya. Biasanya kita melakukan pendekatan yang mana kita melakukan pendekatan di situ kolaboratif lah. Iya, saling ya pendekatan di situ. Jadi melibatkan semua unsur, biasanya unsur siswa, unsur guru, unsur orang tua, staf yang ada di sekolah. Ya, jadi yang kita di situ tadi kan karena menanyakan tentang menjalani pengambilan keputusannya itu ya. Kemudian ada juga menganalisis di sini analisis dampaknya. Jadi dampak ini yang saya ambil ini akan bagaimana ke depannya, terutama jangka menengah atau jangka pendek dulu ya, dan jangka panjang. Jadi efek dari yang saya ambil. Jadi apakah berpengaruh sangat fatal atau tidak istilahnya. Jadi banyak sekali, ada juga kita terutama kita mengambil di situ adalah prinsip keadilan dan prinsip empati. Kita harus ada rasa adil, tapi tidak lupa kita harus ada rasa empati. Kalau adil tanpa empati akan sulit di situ.
Baik Ibu, lalu bagaimana langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini apabila terjadi kasus dilema etika ini? Langkahnya, Iya. biasanya seperti biasa ya, kita mengidentifikasi masalah. Oh, gitu. Ya, identifikasi masalah. Jadi mengenali atau mengidentifikasikan apa ini loh masalahnya apa sih, kita selisik lah istilahnya ya, kita selisik secara jelas permasalahan itu, kan kita cari akar permasalahan ya. Kalau sudah ketemu, biasanya dari mengidentifikasi akar permasalahannya, kita mengumpulkan apa? Mengumpulkan informasi. Jadi kalau informasi sudah jelas, jadi dari orang-orang yang memang apa ya, bahasa kasarnya memang bisa kita percaya, kompeten bidangnya ya. Nah itu kita akan mendapat itu kesimpulan apa nanti di situ. Nah setelah kita mengumpulkan dari situ, kita mengevaluasi biasa ya. Evaluasi di sini evaluasi alternatif. Jadi menganalisis berbagai alternatif atau solusi yang saya lakukan, yang mana dampaknya, bagaimana ke depannya. Jadi kan di situ. Setelah kita mengevaluasi, biasanya kita terakhir kayaknya ya, atau pengambilan keputusan. Nah, jadi keputusan yang baik ini, yang terbaik dari solusi ini apa? Nah, jadi pengambilan keputusan yang tadi udah kita analisis, dan setelah kita lakukan, diambillah keputusan. Nah, dalam pelaksanaan keputusan baru terakhir kita melaksanakan evaluasi semua yang tadi kita lakukan. Jadi dilaksanakan, sudah dilaksanakan, tidak lupa kita evaluasi. Takutnya ke depannya berdampak Terulang lagi. ya, jadi jangan sampai. Jangan sampai mencegah Bu ya. Ya, Mencegah benar. lebih baik daripada Benar. mengobati. Benar. Baik Ibu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, biasanya sama seperti yang lain ya, kita transformasi kecil, keterbukaan. Oh, keterbukaan. Iya, ya di situ transparansi, ya, keterbukaan kita, jadi tidak ada ditutup-tutupi. Jadi semua aspek, semua tahu keputusannya, jangan ditutup-tutupi. Jadi makanya sudah kita analisis sebenarnya. Kemudian yang lebih utama lagi komunikasi yang jelas. Nah itu kadang-kadang suka salah kalau kita komunikasinya tidak akurat, tidak tepat. Jadi komunikasi yang jelas. Kemudian pelatihan, ada juga dan pelatihan pendidikan etika. Jadi kita harus bisa, tanpa pelatihan itu akan sulit. Jadi pelatihan dan pendidikan etika itu pasti saya rasa zaman sekarang ada. Iya ya, coba dicari ya. Biasanya di situ ya. Artinya lebih kepada pendidikan Iya. moralnya Ya, itu ya. benar. Karena zaman sekarang kan bukan hanya orang dewasa aja kan. Kita kesannya tahu, tapi kadang-kadang tahunya kita jadi kesannya kita sok tahu. Jadi kurang kontrol kalau kita. Jadi kita harus lebih ada pelatihan, kayaknya kita juga luar biasa. Baik Ibu, kiranya apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada nggak tantangannya selama Ibu mengambil atau mengambil kasus dilema etika? Oh, konflik. Biasanya konflik di sini konflik nilai. Oh, Konflik nilai. Di situ biasanya konflik nilai kita nilai-nilai ini berbeda-beda ya. Jadi konfliknya perasaan kita nih benar tantangan, tetapi ternyata ada yang lebih benar. Jadi kita konflik nilai. Nilai itu berarti saya kurang tepat. yang tersirat gitu Iya, ya. jadi kadang-kadang ya harusnya jangan sampai seperti itu sih sebenarnya. Tapi itu tantangannya sangat besar sih ya Pak Us ya. Konflik nilai. Kemudian ada juga tekanan eksternal dari dalam, dari luar. Ya, tidak menutup kemungkinan ya ada tekanan ya dari pihak luar. Karena kan kita punya pimpinan. Iya, misalnya dari
karena dari dalam kita punya guru, kita merasa ya gimana gitu, tapi sebenarnya tidak boleh. Kita harus kalau dilematika itu harus kita lakukan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti menjadi benar-benar. Jadi tantangannya tadi konflik nilai, tekanan eksternal bisa juga ya, kemudian ketidakpastian. Jadi ketidakpastian biasanya juga itu menjadi suatu hal yang tantangan ya. jadi salah pendidikan. Ketidakpastian menghadapi konsekuensi ini nih. Jadi aduh lagi mana, gak jelas gitu. Itu udah luar biasa ketidakpastian itu Pak. Kalau posisi harus nanti seperti dia. Jadi takut keputusan ini bagaimana gitu. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus orang dilematika itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat kasus dilematika itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Biasanya kalau dilematika itu ada yang sifatnya urgent dan benar pasti kita lakukan saat itu juga, karena memang sifatnya memang harus. Jadi kalau yang bisa kita kaji ulang, kita kita bisa tangani secara mendalam, itu ada kita tidak penjatuh. Kalau yang benar-benar kita mesti di situ, istilahnya tidak terlalu tidak terlalu resikonya tidak terlalu besar ya. Biasanya juga kita langsung. Tapi kalau yang kayaknya tapi kalau namanya ini kayaknya butuh kita berpikir, butuh kita teman atau rekan sejawat kita mengambil keputusan. Jadi memang harus kita terjadwal, tetapi ada yang sifatnya juga langsung terjadwal, tertata, memang ada. Ini kondisional Bu ya, tergantung kondisi. Tapi setiap sekolah saya rasa punya tata cara terjadwal. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Biasanya yang mempermudah ya kasus ini kan kita punya tim. Sudah saya katakan, kita punya tim. Biasanya tim ini tim sejawat ya, rekan saya ya, kita suka berbicara atau membicara masalah itu bisa ada di tim. Jadi kan kepala satu di permasalahan satu lebih banyak kalau di mungkin jadi ya lebih ringan kasarnya. Jadi konsekuensinya mungkin ke depannya sedikit, ya efeknya mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi kita punya tim. Selain punya tim, biasanya di sini kita punya konsultasi dengan para ahli. Jadi saya katakan ada kan zaman sekarang kan udah macam ada ahli etika kan ya. Jadi kita di konsultasi dengan ahlinya, kita punya tim, kita punya kebijakan dan prosedurnya sudah nyata, ada landasan hukumnya kadang-kadang. Yang dilematika kan kalau lepas dari kita punya kebijakan dari hukumnya, kita bisa itu landasan hukumnya paling punya. Ini ada ya, jadi intinya ada timnya Bu ya. Ada ahli, bisa ada kita pegang payungnya. Jadi intinya koordinasi dan komunikasi. Ya benar. Baik, Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kiranya pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di pembelajaran ya. Pembelajaran yang sangat menarik yaitu pentingnya perspektif beragam. Di sini kita menghargai dan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam pengambilan keputusan dan berbagai macam. Kita di tim itu kita menghargai. Jadi yang mana yang terbaik ya, untuk yang
yang baik. Ya, jadi kita di situ. Jadi di situ kemudian ada lagi pentingnya rasa empati. Jadi empati dan keadilan. Tadi kan di awal bisa katakan adanya empati dalam suatu pengambilan keputusan dan tidak lupa dalam keadilan. Jadi mengutamakan prinsip keadilan tapi tidak lepas dari prinsip empati. Jadi rasa ya istilahnya kita bermain dengan hati juga. Ya di situ. Jadi kemudian pentingnya evaluasi dari semua rasuman itu. Jadi kita tahu keputusan kita ambil itu harus kita evaluasi ke depan. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang penuh dengan makna Bu ya. Ini menjadi pedoman buat saya sendiri terutama Bu ya. Apabila saya nanti berada dalam posisi Ibu gitu kan, dalam mengambil suatu keputusan. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ini tentang pengambilan keputusan bermanfaat buat saya satu guru penggerak, calon guru penggerak yang nantinya pasti akan mengalami perihal semacam ini, baik itu dilema etika maupun bidang moral. Pastinya. Harapan saya semoga Ibu selalu diberikan panjang umur kepada masyarakat, selalu diberikan kebahagiaan dalam masyarakat. Terima kasih Bu ya. Kalau izin, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bunda. Pagi. Silakan masuk Agus. Terima kasih. Halo Bunda, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Bunda. Alhamdulillah. Bagaimana Bunda hari ini? Kayaknya kelihatannya bahagia sekali. Tetap semangat dong. Semangat ya dengan aktivitas yang ada. Izin Bunda, saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan kebijakan dalam hal ini tentang dilema etika. Kira-kira Bunda ada waktu tidak ya? Ya ada waktu lah. Pasti yang kebut Kak. Silakan Kak Agus. Silakan. Terima kasih Bunda. Baik Bunda. Bunda kan sebagai pimpinannya di sini gitu dalam tanda kutip sebagai kepala sekolah di SD ini. Nah, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Jadi Bunda bagaimana sih mengidentifikasinya? Apakah itu dilema etika atau bukan moral? Akan saya jawab ya Kak Agus ya. Kadang di situasi ini kita memilih dua pilihan tersebut, mana yang termasuk dilema etika dan juga rujukan moral. Yang pertama, saya akan mengenali dulu nilai-nilainya yang saling bertentangan dalam situasi ini. Lalu yang kedua, menentukan siapa saja yang akan terlibat. Lalu yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Ya, yang keempat, pengajuan benar atau salah. Dan yang terakhir Kak Agus, yaitu pengujian benar lawan yang benar. Ya, mohon maaf ini ya, Bunda manggilnya tidak Pak Agus ya, karena kita sedang memakai baju pramuka, jadi kakak ya Kak ya. Iya. Berarti kita selalu berjiwa muda ya Kak. Jiwa muda. Jadi identifikasi dulu Bunda ya, mana itu yang termasuk dilema etika dan mana juga yang termasuk dalam dilema. Lalu Bunda, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ, ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua kebijakan. Misalkan ada suatu kasus di mana dua-duanya
ada sama-sama benar gitu, artinya dilema etika. Dan juga ada nilai-nilai kebajikan di dalam dua pilihan itu. Bagaimana Bunda untuk mengambil keputusan itu? Kadang kita kalau dihadapkan ada permasalahan itu agak sulit juga ya. Tapi sebagai pimpinan, Bunda harus memberikan satu keputusan. Jadi dilema etika ini hal yang berat yang harus dihadapkan dari waktu ke waktu. Yang saya alami seperti itu, ketika dihadapkan pada situasi dilema etika yang bertentangan seperti biasanya cerita dari permasalahan keluarga atau cerita kasih sayang, ada lagi loh Kak, cerita perselingkuhan, doang nggak tuh? Wah, Benar-benar ada itu, tapi di sekolah kita tidak ada, maksudnya di sekolah lain ya, ada kayak yang seperti itu. Lalu kebebasan, persatuan, toleransi dan tanggung jawab dan juga penghargaan. Nah, biasanya kalau seperti itu kita harus mengambil keputusan di antara benar dan yang lebih benar lagi seperti itu ya. Alhamdulillah selama ini di Kalideres 03 semuanya dapat terselesaikan bagus dengan baik ya. Kondusif ya Bunda ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Bunda mengambil keputusan dicari yang terbaik di antara yang baik gitu ya Bunda ya. Dan artinya mengandung nilai kebajikan. Lalu bagaimana langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bunda lakukan selama ini? Artinya langkah-langkah dalam menentukan pengambilan keputusan itu. Baik. Yang pertama yaitu Bunda selalu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dan juga fakta-fakta yang ada bagus. Yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya nih bagus yaitu harus membuat rencana tindak lanjut agar permasalahan yang sudah kita selesaikan itu tidak terulang kembali. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu? Paling evaluasi lah Bunda ya. Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Betul. Iya. Langkah-langkahnya sangat ini ya Bunda ya, sangat luar biasa. Identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyelesaikan, lalu rencana lanjut atau mengevaluasi agar permasalahan itu tidak akan terjadi lagi ya ke depannya. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama nih, kalau kayak dokter mah mau ngobatin pasien itu harus ada resep-resep dan kita sebagai pimpinan nih harus yang pertama itu harus mempunyai rasa percaya diri. Yang kedua harus punya ilmunya, ya kan? Begitu ya, harus ya. Iya. Ada ilmu. Lalu yang selanjutnya itu kita harus mempunyai rasa empati kepada orang yang sedang menghadapi dilema atau permasalahan. Lalu yang selanjutnya itu selalu koordinasi yang aktif antara stakeholder yang ada di sekolah. Koordinasi dan komunikasi itu penting kan? Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir nih kan, tidak kalah pentingnya kita harus bekerja dengan hati, ya, dengan hati, dengan kasih sayang, dengan ketulusan. Nah, itu yang paling penting bagus ya. Ini luar biasa, ada hal-hal efektif ya Bunda ya yang saya soroti. Jadi intinya harus ada yang namanya koordinasi ini ya. Kita nggak mungkin menyelesaikan suatu permasalahan tanpa ada koordinasi dengan komunikasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dan juga kasih sayang gitu ya, dengan hati dalam menyikapi itu, bekerja dengan hati, dengan kasih sayang, dengan keikhlasan. Jadi kita secara kekeluargaan gitu ya.
Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bunda alami? Tantangannya yang saya rasakan yaitu dalam mengambil keputusan yaitu mengidentifikasi pertanyaan etika yang diajukan oleh si dilema itu. Lalu yang kedua, saya harus membuat daftar-daftar terlebih dahulu semua fakta yang relevan yang di dilema itu. Lalu yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam dilema. Apa saja opsi dalam kasus ini, misalnya seperti itu kan. Lalu apa saja yang harus saya lakukan? Nah itu harus ada itu ya. Nah yang terakhir, apa yang membenarkan pilihan dari dilema tersebut. Lalu bagaimana masalah etika itu harus dapat diselesaikan dan dapat dicegah. Itu yang paling penting kan. Nah itu sudah Bunda lakukan di sekolah ini, alhamdulillah ya. Jadi permasalahan yang berbeda dapat diselesaikan gitu. Jadi permasalahan itu jangan sampai terjadi kedua kalinya. Jadi walaupun ada permasalahannya pasti dengan dilema yang lainnya gitu. Nah mudah-mudahan nanti Kak Agus juga dapat mahasiswa seperti itu di dalam kelas ya. Tentunya audiensinya peserta didik kalau Kak Agus ya. Kalau Bunda kan guru, teknik, dan peserta didik. Kalau Kak Agus fokusnya peserta didik ya. Iya. Pasti mengalami itu Bunda ya. Entah itu kasusnya seperti apa, tapi pasti kita mengalami yang namanya dilema etika itu. Lalu Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau terkadang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Misalkan dalam suatu kasus dilema etika, apakah Bunda langsung menyelesaikan hari itu juga atau memang ada jadwal untuk menyelesaikan dilema etika itu, atau bagaimana prosedur yang Bunda akan lakukan di dalam pengambilan keputusan? Kalau yang sudah Bunda jalankan, Bunda melihat dulu dari permasalahannya. Kadang ada permasalahan itu situasional, yang urgent yang harus diselesaikan. Nah itu Bunda langsung selesaikan, langsung di hari itu, di jam itu, di detik itu, ya kan? Nah, tetapi sekolah Bunda juga di Kalidos 03 itu sudah punya jadwal, karena kita sudah mempunyai kombel Agus, namanya kombel sehati. Komunitas belajar. Ya. Nah, disitulah kita selalu berkumpul di jam-jam setelah pulang sekolah. Setelah istirahat, anak-anak kan pulang pukul 12. Iya. Setelah isoma, kita kumpul tuh pukul 13 menjelang pulang sampai pukul 15. Jadi kita sudah punya jadwalnya. Jadi dari Senin sampai dengan hari Rabu itu kita mengerjakan PMM ya. Nah di situ kan di PMM banyak tuh ada evaluasi dan sebagainya ya, membahas CP, TP, ATP gitu ya, harusnya sesuai fase ya, sudah paham. Lalu yang kedua yaitu setiap hari Kamis itu kita menyelesaikan PMM untuk aksi nyata. Nah yang terakhir yang di hari Jumat itu kita mengevaluasi ataupun berkoordinasi tentang kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh ibu guru sekolah kita. Jadi itu sudah terstruktur dan itu sudah Bunda laksanakan selama 1 tahun ini. Alhamdulillah lagi berjalan efektif Bunda ya. Jalan ya, alhamdulillah. Ya kalau tantangan kecil ada, misalnya satu contoh ada guru Bun, ada keperluan, monggo silakan, tapi kan yang lainnya ada.